Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bina Bicara akan mempresentasikan laporan hasil observasi penelitian gangguan bahasa dan komunikasi anak autis di SLB Negeri 1 Makassar. Langsung saja, di kelompok 1 ini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Putri Nur Iman dan saya sendiri Nur Hidayah Humairah. Yang pertama adalah pengertian anak autis. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang khas mencakup persepsi, linguistik, kognitif, dan komunikasi dari yang ringan sampai dengan yang berat, dan ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dengan lingkungan eksternalnya. Pengertian bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, sedangkan komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, gangguan bahasa dan bicara. Gangguan bahasa dan bicara merupakan satu penyebab gangguan perkembangan pada saraf otak di bagian Broca dan Wernicke sebagai sistem otak yang memproduksi artikulasi menjadi bunyi. Oleh karena itu, pada umumnya gangguan berbahasa sering ditemukan pada anak usia dini. Anak yang terlahir dengan artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata melalui alat pendengarannya dengan baik dan dapat berkata-kata dengan baik. Sedangkan bagi anak yang mengalami gangguan berbahasa dan berbicara, sangat sulit untuk berbicara atau menyampaikan isi pikirannya. Nah, bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SLB Negeri 1 Makassar pada tanggal 15 November tahun 2021, dan bahan dan alat yang digunakan adalah instrumen asesmen untuk anak autis, surat observasi dari kampus, dan juga data diri anak. Adapun prosedur penelitian yang kami gunakan, metode yang kami gunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pada penelitian ini menggunakan 2 metode, karena menggunakan instrumen identifikasi perkembangan bahasa dan bicara yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, dan juga kita melakukan studi kasus yang terfokus pada satu individu saja, dan juga melakukan observasi serta wawancara langsung dengan kasus yang diambil pada penelitian ini. Baik, selanjutnya adapun identitas anak atau subjek yang kami observasi di lapangan yaitu bernama Muhammad Akbar Utama Arna. Dia bertempat lahir di Makassar pada tanggal 19 Juni 2013. Umur Akbar sekarang yaitu 8 tahun dan dia beragama Islam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada anak autis yang kami ambil dalam penelitian ini, subjek lebih sering menggunakan bahasa nonverbal karena kurangnya perkembangan bahasa verbal pada subjek. Pada subjek penelitian ini memiliki kemampuan komunikasi nonverbal seperti berjabat tangan saat sedang bersalaman, menepuk bahu atau lengan saat memanggil temannya, menarik baju atau tangan seseorang saat meminta pertolongan atau menginginkan sesuatu. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dan pembahasan hasil temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini tingkat komunikasi verbal anak sangat minim, tetapi tingkat komunikasi nonverbal yang dimiliki anak sudah baik, walaupun terkesan komunikasi dua arah subjek masih sederhana. Selanjutnya, subjek menggunakan bahasa nonverbal untuk berkomunikasi di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Komunikasi dua arah anak dapat dinilai ketika berinteraksi dengan guru di kelas dan juga teman-temannya di sekolah saat bermain bersama. Saat bermain bersama, sekilas tampak ekspresi dan sikap seperti emosi, tertawa, dan marah. Komunikasi verbal anak pada saat di sekolah sama sekali belum jelas. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa melatih dan mengajak anak autis untuk berdialog atau berbicara secara terus-menerus di sekolah akan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan komunikasi anak autis itu sendiri, dan hal ini akan berdampak pada kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, itu tadi pemaparan materi hasil observasi kami di lapangan. Untuk teman-teman, terima kasih dan sehat selalu. Juga tetap semangat dalam menempuh pendidikan di jurusan pendidikan khusus Universitas Negeri Makassar. Atas perhatian teman-teman dan perhatian Ibu dosen, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.